Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai, ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-buka. Ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi, di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai
Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ditampa oleh gelombang, dibesarkan zaman. Pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK memblokir rekening bank yang sifatnya tidak aktif atau rekening dormant. Hingga saat ini sudah ada beberapa rekening bank yang diblokir. Lantas seperti apa tanggapan? Pemilik tanah wajib menggunakan dan memelihara lahan miliknya agar tidak dianggap sebagai tanah terlantar. Sesuai aturan pemerintah, tanah yang dibiarkan menganggur selama 2 tahun dapat ditarik kembali. Harga beras di Indonesia terus mengalami kenaikan, baik untuk kualitas medium maupun premium. Rata-rata harga beras kini sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari cerita yang ada. Presiden Prabowo Subianto menjadi kepala negara pertama yang memberikan amnesti dan abolisi terhadap perkara tindak pidana korupsi atau tipikor. Langkah ini dikritisi lantaran sebelumnya Presiden Prabowo getol memberikan ultimatum kepada para koruptor. Diketahui Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Kebijakan tersebut menandai pertama kalinya amnesti dan abolisi diberikan dalam tidak ada aturan untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak ada Gimana aturan publik bisa percaya kayak gini? publik. Gak lulus tes KPK. Ya, karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong, aku gak. Dia bohong, Mas. Beliau adalah jenderal yang saya hormati. Makanya gak masuk KPK. Dengan segala prestasi. Pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya menipu. Ricuh terjadi di Pasar Sembako Murah. Ratusan ibu yang sedang mengantri berjam-jam saling berebutan, tak sedikit terjepit bahkan pingsan. Ricuh, saling sikut berebut nyaris tak terkendali. Sampai tak sedikit terhimpit hingga jatuh sesak nafas bahkan pingsan. Beberapa ibu pun terpaksa dibopong keluar dari kerumunan, bahkan harus dapatkan penanganan medis. Di tengah rai tak terkoordinir dengan baik, seperti ini kondisi Pasar Murah Bulog yang digelar di kantor pos Kota Sukabumi. Ratusan ibu telah datang mengantre sejak pagi. Antre berjam-jam bahkan hingga mengular panjang, hampir semua juga sembari berpuasa. Namun ternyata jumlah paket sembako murah yang didistribusikan tak sebanding dengan kupon yang dibayar. Oleh Solidaritas Pencari Kerja Papua Selatan kembali berlanjut, dilakukan di depan kantor Gubernur Papua Selatan Jumat pagi. Masa mendesak untuk bertemu dengan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanko untuk mempertanyakan kepastian formasi CPNS 2024 yang diduga kejanggalan dalam kuota orang Papua dan kuota non-orang Papua. Aksi yang dilakukan bertepatan dengan penyerahan SK CPNS Formasi 2024 sempat memanas. Masa aksi membakar ban dan mengatakan menginap di depan kantor gubernur hingga ditemui Gubernur Apollo Savanko. Kita beda data. Kemarin kita negosiasi dengan mereka bilang jangan data kamu, kalian di kantor. Kalau sekarang justru mereka bisa duduk pegang buku. Nanti jam-jam 9 itu mereka sudah istirahat. Selama puluhan tahun yang lampau, gelap Pak. Tapi mulai dipasang kemarin, nyalakan. Luar biasa. Hari ini menyala luar biasa. Jadi saya bersyukur, terima kasih
kepada Menteri, Bapak Presiden, terima kasih luar biasa dibangun lampu saya di kampung saya, di Ampas. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden. Kurang rezeki sekali Pak Presiden. Kaget ya Bu tadi, kaget ya. Nggak tahu kalau Bapak Presiden mau datang. Tidak tahu. Tiba-tiba datang. Kaget ya. Iya, terima kasih banyak Bapak Presiden. Kaget sekali. Kita akan Presiden memargi kita cuma di lingkungan mata kok. Hukuman pandang. Ada 2 juta. Tahun ini juga. Dua. Ya Bapak mau apa? Ampun jangan Bapak Presiden kalau rombongan kami kata siapa di kubur yang itu nyalet yang matur Pak di ampun yang sekian yang niki Pak Presiden kadang kami peniki Pun cek nggih cuk semua banget rengkup tulisan Bapak roh sekian hati-hati. Secara keseluruhan warga masyarakat Kabupaten Ngada begitu senang, begitu bangga akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia karena jujur saja bahwa sejak Republik Indonesia merdeka kami mungkin baru kali ini dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Pengen sekali ketemu Pak Jokowi dari tahun 2019. Dari awal betul aja calon saya tuh berdoa ya Allah kapan Pak Ade datang ke sini bisa ketemu, saya bisa pegang tangan. Alhamdulillah ya Allah, Allah dengar saya berdoa. Subhanallah, alhamdulillah saya berdoa terkabul. Alhamdulillah. Ini 1,2 juta. Terus yang ininya bantuan subsidinya atau subsidi upah 600.000. Benar? Pada diambil kok benar.
Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Satu-satunya jalan untuk menjadikan manusia Indonesia daya saingnya tinggi. Sasaran kita adalah harus agar supaya tiap rumah tangga di bumi Indonesia ada rumah tangga yang sejahtera dan tentram. Kalau itu terjadi, seluruh bangsa Indonesia akan sejahtera dan tentram. Jangan sekali-kali mengambil kebijaksanaan yang mempersulit keadaan. Dan tadi yang tidak menentu menjadi lebih tidak menentu. Itu high risk, high cost. Jadi dalam hal ini Anda harus pandai-pandai, tahu dan cepat bahwa kebijaksanaan yang Anda buat itu akan menyelesaikan masalah dan menciutkan permasalahan yang sedang Anda hadapi. Caranya harus Anda lalui bukan saja kuliah atau buku, lalui suatu sistem belajar. Saya cerita sedikit. Waktu penghabisan pada kabinet pembangunan ke-7, itu Habibie tidak ada penggantinya sendiri. Tidak ada wakil. Konyolnya lagi dipilih jadi wapres. Tidak ada. Gila nggak pekerjaannya? Banyak. Ibu Ainun baru dioperasi. Saya dapat surat dari Profesor Ibu Ainun harus banyak restu. Saya perlihatkan sama Pak Harto, dia bilang enggak, kita banyak masalah. Dia bilang serahkan sama Allah. Saya sampaikan sama Ibu Ainun. Dia bilang benar. Kamu nggak bisa melawan. Oke, saya terima. Tiba-tiba dia lengser. Presidennya Habibie. Wakil presidennya Habibie. Yang menguasai legislatif. 87% adalah keluarga besar Golkar. Yang menguasai Habibie sendiri. Saya tidak menyalahgunakan saya memanfaatkan dengan baik. Mengadakan perubahan-perubahan berdasarkan keyakinan. Karena sebelumnya 25 tahun saya belajar dekat Pak Harto. Dan saya catat semua. Bukan dengan dari surat kabar atau buku.
I went through it. Menurut hukum yang dikeluarkan oleh Montesquieu, namanya 3 kekuatan dalam suatu keadaan politik. Tidak boleh dikuasai satu orang. Karena itu diprediksi Habibie tidak akan mengatasi lebih dari 100 jam. I make changes. Itu mampu karena sebelumnya 25 tahun. Sini ada Bapak Gusma. Saya tahu bahwa beliau sejarahnya bagaimana. Saya hanya 2 pegangan. Tim-tim tidak pernah diproklamir oleh bangsa Indonesia sebagai wilayah merdeka. Dia seperti Brunei, seperti Singapura, seperti siapa saja dia bebas. 1. Kedua, kita menggarisbawahi tidak akan bangsa ini membiarkan satu masyarakat atau bangsa yang lain dijajah oleh siapa saja. Oleh karena itu berdasarkan 2 itu saya berani melaksanakannya. Tapi bukan saya yang melaksanakan, saya laksanakan, tentukan sendiri. Setelah itu saya akan sama MPR, kamu tentukan. Saya mau lihat. Jadi saudara-saudara, saya tidak mau berdalam karena dalam hal ini saya sampaikan bahwa saya sampai detik ini juga tidak pergi ke tempatnya tim-tim. Saya dapat undangan tapi tidak kena maafkan. Dalam hal ini saya rasa belum sampai waktunya dan nanti tidak mau, masih banyak yang belum mengerti dan kita membutuhkan waktu. Yang penting Anda hadir di sini. Kemajuan daripada bangsa Indonesia ada bagian dari Anda. Anda adalah saudara kita dan kita bersama-sama membangun bersama-sama wilayah ini. Saudara-saudara, saya dikatakan saya harus time out. Time's up. Jadi saudara-saudara, saya rasa itu yang saya mau akhiri dengan kata kuncinya pada cinta. Catat. Kuncinya pada cinta. Cinta pertama, cinta pada sesama manusianya. Kedua, cinta pada karya sesama manusia, juga lawan tandingannya. Ketiga, cinta pada lingkungan di mana dia hidup. Keempat, cinta pada tugasnya, pekerjaannya diselesaikan secara tuntas dan berkualitas tinggi, berdaya saing tinggi. Dan kelima, keempat cinta itu dibungkus dalam satu bungkus yang namanya cinta pada Tuhan yang Maha Esa. Saudara, dan di bumi ini banyak distorsi melalui internet, pemberitaan, etc. media dan manipulasi yang berdampak pada arti cinta itu. Jadi saya minta maaf. Jadi di sini setengah jam saya telah berusaha untuk memberikan sekurang-kurangnya yang Anda harus tahu. Kalau lain kali mau tahu, ya bisa diajak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Pemirsa, 30 menit sudah kami bersama Anda dalam Super Mentor bersama Presiden Republik Indonesia ketiga Bahrudin Yusuf Habibie. Nantikan Super Mentor berikutnya bersama tokoh-tokoh pemerintahan lainnya. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Cakri Miller undur diri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.